Pagi pemirsa, anak-anak yang seharusnya dijaga, dilindungi dan disayangi justru dianiaya oleh anak ayah kandungnya sendiri. Hanya karena tidak mau mencuci pakaian, pemirsa seorang ayah di Durensawit, Jakarta Timur tega menganiaya anaknya sendiri hingga mengalami luka-luka. Sementara di Bone, Sulawesi Selatan, seorang bapak nekat mencabuli putrinya yang masih di bawah umur hingga hamil. Nah, aksi cabul juga dilakukan seorang kakek di Bojonegoro terhadap seorang bocah perempuan. Inilah liputan selengkapnya. Ini anak kandung, bukan bapaknya. Cuman gara-gara masalah Video viral seorang ayah yang tega menganiaya RPP, anak kandungnya sendiri di sebuah rumah kontrakan di bilangan Pondokopi, Durensawit, Jakarta Timur. Kejadian ini direkam oleh adik kandung pelaku setelah korban yang masih berusia 12 tahun tersebut dianiaya oleh AM. Ayah kandung korban hingga korban mengalami luka pukul di bagian wajah dan berdarah di bagian kaki. Menurut adik ipar pelaku, kejadian ini berawal saat RPP menolak perintah ayahnya untuk mencuci pakaian. Sang anak menolak lantaran dirinya mengaku sudah mencuci pakaian tersebut. Namun adik ipar pelaku mengatakan pelaku tega menganiaya anaknya sendiri akibat hasutan dari ibu tiri korban. ya karena apa sih disuruh nyuci gitu, nggak mau. Anaknya. Iya, padahal udah nyuci. Terus habis itu dihasut lah sama ibu tirinya. Terus bapaknya keluar nyuruh lagi nyuci. Habis itu udah kejadiannya langsung dipukulin, ditarik dulu, diseret dari pintu depan sampai ke sini. Sampai ke kontrakan. Ya, dijambak, ditabok-tabokin sampai berdarah kakinya. AM sendiri sudah ditangkap Polres Metro Jakarta Timur Kamis siang kemarin dan tengah menjalani pemeriksaan. Sementara korban masih menjalani visum. Perilaku buruk seorang bapak terhadap anak kandung juga terjadi di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Pelaku berinisial PL tersebut terpaksa berurusan dengan polisi akibat tega mencabuli anak kandungnya sendiri yang masih di bawah umur hingga hamil 4 bulan. Dalam pemeriksaan, pelaku mengaku aksi bejat tersebut dilakukan di rumahnya tatkala istrinya pergi ke kebun. Pelaku mengiming-imingi korban dengan uang 1 juta rupiah untuk membeli telepon seluler. Berapa kali kita kasih begitu? 2 kali. Pada hari yang sama atau beda beberapa hari? Beda. Perbuatan pelaku terbongkar setelah ibu kandung korban PE curiga melihat tingkah laku anaknya yang tidak mau mendekat dengan ayahnya. Kecurigaan BE bertambah setelah korban tidak mengalami menstruasi selama beberapa bulan. Berapa kali saya lari, gara-gara itu. Oh, pernah kerja lari gara-gara itu kita juga terus dilayani. Iya, baru Pada saat itu kejadian kita di mana? di kebun. Oh, kita pergi di kebun. Iya, Itu kejadiannya masih bulan puasa atau bulan sebelum? puasa. Oh, pas bulan puasa dia. Pelaku bakal dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak yang ancaman hukumannya 5 hingga 15 tahun penjara. Sementara itu di Bojonegoro, Jawa Timur, seorang kakek berusia 72 tahun nekat melakukan perbuatan asusila terhadap bocah di bawah umur yang tidak lain merupakan tetangganya sendiri. Modus yang dilakukan tersangka adalah mendatangi rumah korban saat rumah dalam keadaan sepi. Setelah itu, korban diraba-raba di bagian intimnya. Tidak terima dengan perbuatan bejat tersangka, orang tua korban pun melaporkannya ke polisi. Piye sampean Bu? Maaf Pak. Minta maaf. Jadi ini pelaku pencabulan, ini umurnya 72 tahun karena dia istrinya sakit 10 tahun tidak menggauli perempuan. Akhirnya dia melakukan pelampiasan pencabulan ke tetangganya yang berumur 14 tahun. Karena perbuatannya, pelaku kini terancam Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 5 hingga 15 tahun penjara. Hari Anak Nasional yang jatuh pada 23 Juli kemarin dimaknai sebagai bentuk kepedulian serta perlindungan terhadap anak-anak. Namun kenyataannya kekerasan fisik dan seksual pada anak selalu saja terjadi. Ironisnya, seperti yang diungkapkan Komisioner KPAI Retno Listiarti, pelaku kekerasan itu justru sering datang dari orang-orang terdekat sang anak.
KPAI memiliki data ya dari tahun 2011 sebenarnya sampai dengan tahun 2020 inilah kita update sampai 30 Juni. Data-data kekerasan di kami memang terjadi fluktuatif ya, nggak kita bisa bilang bahwa turun trennya lalu naik gitu. Sebenarnya sih ini sebenarnya fluktuatif ya, turun naik lah ya. Tetapi artinya faktanya kejadiannya terus terjadi, terus ada. Dan para pelaku adalah orang-orang terdekat korban, misalnya orang tua, pengasuh, wali gitu ya, atau juga guru ya di lingkungan pendidikan gitu. Jadi artinya pelaku kekerasan didominasi sebenarnya justru oleh orang-orang terdekat korban, didominasi oleh orang-orang yang seharusnya melindungi anak. Dari Jakarta, Poni Sulawesi Selatan dan Bojonegoro, tim liputan iNews melapor.